Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 4 sampai 6 di season kelima yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Beth yang tersadar di sebuah rumah sakit, kemudian Beth pun berniat untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun tetapi pintu itu pun terkunci, membuat ia menggedor pintu itu sambil berteriak-teriak. Tak lama kemudian datanglah dua orang yang bernama Dr. Steven dan Dawn. Dr. Steven mengatakan bahwa Beth berada di rumah sakit Grady Atlanta. Beth pun merasa bingung karena seingat dirinya, ia bersama dengan Daryl. Kemudian Dawn menjelaskan bahwa temannya telah menemukan Beth di pinggir jalan yang tengah terkepung oleh para zombie dengan kondisi tangan serta kepala yang terluka. Lalu Beth menanyakan keberadaan Daryl, lantas Dawn yang kini menjawab bahwa menurutnya Beth tengah sendirian dan ia tidak menemukan orang lain, di mana mereka telah menyelamatkannya dan saat ini juga Beth berhutang nyawa pada mereka. Setelah itu Dr. Steven pun mengajak Beth untuk mengecek keadaan salah satu pasien yang ada di sana, yang mana pasien itu mengalami koma. Tak lama kemudian Dr. Steven mematikan semua alat bantu yang berada di pasien tersebut. Dr. Steven berkata bahwa ia sudah berusaha sebisa mungkin, namun tetapi pasien itu tak menunjukkan tanda-tanda membaik. Hingga saat ini pasien itu pun meninggal dunia. Kemudian Beth langsung membantu Dr. Steven membawa mayat itu ke pembuangan, yang mana ternyata pembuangan itu adalah sebuah lift yang telah rusak. Ketika mayat itu telah dibuang, terdengarlah suara zombie-zombie yang mulai memakan zombie lain. Maka setelah mulai menjalani aktivitasnya di rumah sakit ini, terlihat Beth yang akan mengambil makanan untuk Dr. Steven. Lalu di tempat itu dia bertemu dengan seorang pria bernama Gorman. Gorman mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah menyelamatkan Beth, dan Gorman meminta Beth untuk menunjukkan sedikit rasa terima kasih untuknya. Namun berhubung Beth merasa tak tertarik karena Gorman memiliki sifat menyebalkan, seketika langsung pergi guna mengantarkan makanan pada Dr. Steven yang berada di ruangannya. Terlihat di sana Dr. Steven tengah mendengarkan musik, lalu Beth yang memberikan makanan tersebut. Tak lama ketika berbincang ringan, kemudian Dawn selaku pemimpin di tempat ini memberitahukan pada Dr. Steven bahwa ada orang baru yang datang, lalu mereka mengatakan bahwa mereka menemukan pria itu terjatuh di lantai 1 apartemen di mana kondisinya terluka parah. Kemudian Dr. Steven mengatakan bahwa pria itu tak bisa diselamatkan, akan tetapi Dawn yang tidak mau tahu jika sang dokter harus membuat pria itu bisa selamat. Lalu Dr. Steven mau tak mau mencoba melakukan sebisa mungkin. Setelah itu Dawn menanyakan apakah pria itu bisa lagi selamat. Menurut dokter bahwa pria tersebut mengalami pendarahan dalam, lalu secara signifikan terus menjelaskan kepada Dawn jika mereka tidak mempunyai peralatan untuk mengetahui kerusakan dalam, maka dari itu dokter berkata jika mereka hanya membuang-buang waktu saja. Mendengar hal itu Dawn pun terlihat marah dan langsung menampar Beth. Lalu setelah kejadian tersebut kini terlihat Dr. Steven tengah mengobati luka di pipi Beth dan berkata bahwa Dawn selalu seperti itu jika Dawn mengalami hal buruk terjadi. Lalu Dr. Steven menyuruh Beth untuk mengganti bajunya yang terkena darah, di mana Dawn ingin semuanya itu tetap bersih. Saat Beth akan mengganti bajunya itu, tiba-tiba saja ia tersenyum ketika ia menemukan satu permen yang terselip di bajunya itu. Hingga saat Beth mengantarkan baju kotornya ke sebuah ruangan, ia kini lantas melihat seorang pria bernama Noah. Noah mengatakan jika dialah yang telah memberikan permen tersebut, karena dia berpikir bahwa sepertinya Beth tengah membutuhkan sedikit bantuan setelah kejadian pagi tadi. Nyatanya dalam pertemuan tersebut terbesit keinginan Noah yang mencoba melarikan diri dari tempat ini karena merasa tertekan terus-terusan berada di bawah tekanan. Lalu setelah beberapa waktu kemudian di tengah Beth yang bekerja, tiba-tiba datanglah Dawn yang kini seketika membawakan Beth sejumlah makanan sebagai permintaan maaf yang telah lancang menamparnya. Namun berkat pembicaraannya bersama Noah jika tempat ini mereka akan merasakan ketidakbebasan, lantas Beth seketika menolaknya karena dia tak akan tinggal lama di tempat tersebut. Alhasil Dawn yang mendengarnya pun seketika menjelaskan pada Beth karena menurutnya Dawn telah memberikan Beth makanan, perlindungan dan pakaian, yang mana menurut Dawn itu tidaklah gratis dan memerlukan timbal balik, di mana Beth diharuskan bekerja untuk membayar hutangnya. Maka setelah dirasa lunas, Beth pastinya akan segera dilepaskan dari tempat ini. Singkatnya, terlihat Beth yang telah selesai melakukan pekerjaannya itu serta Beth pun telah kembali ke ruangannya. Tiba-tiba Beth pun teringat dengan permen yang diberikan oleh Noah. Hingga Beth yang mulai mencari permen tersebut, namun permen yang tidak kunjung ditemukan. Tiba-tiba saja Gorman muncul dengan membawa permen milik Beth. Kemudian Gorman memakan permen tersebut seolah-olah ingin melecehkannya. Saat itu juga Beth menolak saat Gorman menyuruh Beth untuk memakan permen tersebut karena dia terus saja memaksa. Pada akhirnya Beth pun memakan permen yang telah terlebih dahulu dimakan oleh Gorman itu.
Hingga tak lama kemudian, Dr. Stephen pun datang dan meminta Gorman untuk meninggalkan Beth, yang mana ternyata Gorman tertarik pada Beth di mana Beth ingin menjadi miliknya. Namun tetapi Dr. Stephen yang peduli kepada Beth lantas berusaha menahan Gorman agar tidak lancang. Saat mereka berdua tengah berdebat, datanglah Dawn dan memanggil Gorman hingga pada akhirnya dia pun kini turut pergi. Lalu setelah itu Beth yang dilanda kecemasan lantas menanyakan mengapa Dr. Stephen tetap tinggal di rumah sakit tersebut, padahal Dr. Stephen bisa pergi kapanpun dia mau. Alhasil berkat pertanyaan tersebut, kemudian Dr. Stephen lantas mengajak Beth menuju lantai dasar rumah sakit guna memperlihatkan sesuatu kepada Beth. Lalu Dr. Stephen memukul besi pada lubang ventilasi agar menimbulkan suara. Tak lama kemudian beberapa zombie pun berdatangan, dan itulah alasan utama mengapa Dr. Stephen masih tetap tinggal di tempat itu, di mana ia merasa tertekan dan takut kepada ancaman besar dari Dawn yang tidak membiarkannya pergi. Namun diambil sisi positifnya berkat kepemimpinan Dawn lah membuat mereka tetap bersama dan tetap saling menjaga meski terlihat cukup jahat. Namun Dawn memiliki sisi sifat kepedulian yang sangat tinggi, ucapnya. Hingga setelah menjelaskan itu, Dr. Stephen pun menyuruh Beth untuk memeriksa Tuan Trevitt dan memberikan obat clozapine sesuai resepnya. Lalu kemudian Beth yang lantas pergi dan mulai mengerjakan tugasnya sesuai arahan dokter. Setelah Beth menyuntikkan obat tersebut, lalu Noah menghampirinya untuk menanyakan keadaan Beth. Namun tiba-tiba saja Tuan Trevitt mengalami kejang-kejang dan pada akhirnya tewas. Melihat hal tersebut, Beth pada akhirnya merasa kebingungan serta panik karena tak mengerti apa yang salah dan terjadi pada Tuan Trevitt, di mana Dawn yang sontak datang seketika merasa marah pada Beth serta Noah. Lalu Dawn menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun tetapi Beth merasa bingung bagaimana ia harus menjelaskannya. Pada akhirnya Noah dengan sifat baiknya seketika berbohong demi Beth, dengan berusaha mengakui bahwa itu kesalahannya ketika tidak sengaja melepaskan alat yang berada di sana. Kemudian Dawn menyuruh Gorman untuk membawa Noah ke kantornya itu. Setelah itu Beth pun langsung menceritakan pada Dr. Stephen di mana Trevitt kejang-kejang setelah dia selesai memberikan obat sesuai perintah dari Dr. Stephen. Namun tetapi Dr. Stephen mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk memberikan obat clozapam, bukan clozapine. Hingga tiba-tiba saja mereka berdua pun mendengar Noah yang telah dipukul saat Beth hendak menolong. Seketika Dr. Stephen langsung menahannya. Setelah kejadian hal tersebut, terlihat Dawn yang mendatangi Beth, di mana Dawn yang tahu kejadian sebenarnya tampak terlihat marah. Alhasil berkat kejadian tersebut, seketika meneguhkan keinginan Beth yang turut ikut melarikan diri bersama Noah dari tempat ini. Di mana Beth yang langsung menemui Noah untuk melihat keadaan Noah, lalu Noah berkata jika dia baik-baik saja karena obat penghilang rasa sakit tak membuatnya merasakan apapun. Dengan cepat Beth langsung mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama dengan Noah karena ia ingin pergi dari sana. Tanpa berlama-lama kembali dengan cepat, Noah pun langsung memberitahukan tentang rencana yang ia miliki, di mana ia mengatakan bahwa ruang jalan satu-satunya mereka melarikan diri yaitu melalui ruangan bawah tanah yang disenyalir adalah jalan yang tercepat keluar. Namun ada pantangan yang harus mereka hadapi ketika menyadari jika di sana dipenuhi oleh para zombie. Namun di sini Noah menjelaskan jika jalur tersebut terkunci, yang mana satu-satunya yang memiliki kunci tersebut adalah Dawn yang tersimpan di kantornya. Lalu Noah meminta Beth untuk menemukan kunci tersebut, di mana mereka membagikan tugas di mana Noah yang akan mengawasi Dawn, sementara Beth akan masuk ke kantor Dawn untuk mengambil kunci yang mereka butuhkan. Alhasil setelah mengetahui tugas mereka masing-masing, seketika saat Beth sudah berada di ruangan Dawn, ia melihat gedangan darah yang mengalir dan menemukan seorang pasien bernama Joan yang telah mati. Meski geram sekaligus takut akan apa yang terjadi, namun pada akhirnya karena memiliki misi lain, seketika Beth yang berhasil mendapatkan kunci yang Noah maksud. Namun sialnya tiba-tiba Gorman yang sudah mengawasi Beth seketika masuk ke ruangan tersebut, di mana Beth yang terpaku terdiam tidak bisa berbuat apa-apa lantas panik. Alhasil berkat ketakutan rencana bocor, Gorman yang hendak berusaha bertukar perjanjian, di mana Gorman akan menyembunyikan hal ini kepada Dawn. Namun Beth harus mengikuti keinginannya, di mana Beth yang tidak bisa berbuat apa ketika akan dilecehkan, seketika mulai memukul kepala belakang Gorman. Alhasil Gorman yang terjatuh langsung diserang oleh mayat Joan yang telah menjadi zombie tanpa ampun dan karena murka. Setelah itu Beth segera mengambil pistol milik Gorman dan keluar dari sana. Saat dia berpapasan dengan Dawn, lantas Beth mengatakan bahwa Joan mencarinya. Lalu ia melihat Joan serta Gorman yang berada di kantor Dawn. Setelah itu Beth langsung memberikan kode kepada Noah bahwa ia telah mendapatkan kunci yang mereka inginkan. Kemudian mereka berdua segera menuju lift, di mana Noah telah menyiapkan sebuah tali untuk bisa turun ke lorong lift tersebut. Hingga Beth yang turun terlebih dahulu dan disusul oleh Noah, pada akhirnya menuntun mereka ke sebuah lift yang telah dipenuhi oleh zombie. Meskipun mereka tak menimbulkan suara sedikit pun, akan tetapi para zombie yang menyadari keberadaan mereka membuat Beth yang begitu beruntung karena membawa pistol, lalu dia menembak para zombie tersebut secara membabi buta. Hingga pada akhirnya mereka yang berhasil sampai ke pintu luar. Namun di luar terlihat zombie yang sangat banyak, di mana Noah yang berhasil keluar dari sana berkat penjagaan dari Beth. Akan tetapi sialnya Beth yang berhasil tertangkap kembali oleh anak buah Dawn. Setelah itu Dawn yang menemui Beth tampak terlihat marah dengan apa yang telah terjadi pada John dan Gorman. Seketika menyalahkan Beth
Lantas dengan itu Beth yang langsung membela dirinya dengan mengatakan bahwa korbanlah yang telah menyerangnya terlebih dahulu meski berusaha Beth jelaskan. Namun Dawn yang terlanjur murka seketika memberikan Beth pelajaran. Alhasil berkat kembali terluka, setelah itu Dr. Stephen mengobati luka Beth dan mengatakan bahwa Beth bisa kembali bekerja dalam waktu beberapa hari dari sekarang. Hingga tak lama kemudian, Beth melihat mereka yang membawa dan menyelamatkan orang baru. Namun ketika melihat, tiba-tiba Beth seketika di sini benar-benar merasa terkejut saat mengetahui orang yang mereka bawa itu adalah Carol. Lalu scene pun beralih kepada Abraham dan kelompok yang sedang dalam perjalanan menuju Washington. Di perjalanan, Maggie mengatakan kemungkinan Daryl dan Carol telah kembali ke gereja. Dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan bersama Rick untuk menyusul mereka. Lalu Maggie pun menanyakan apa yang akan dilakukan Eugene saat mereka telah sampai di Washington. Belum sempat menjawab, saat itu juga Abraham yang melihat beberapa zombie berjalan di area mereka. Namun tiba-tiba saja, bus yang mereka tumpangi itu kehilangan kendali, membuat bus tersebut terguling, dan para zombie pun mulai mengelubuni bus tersebut. Di mana akibat kejadian itu mereka yang tidak memperdulikan masing-masing, berusaha mencari keberadaan Eugene hingga beruntunglah Eugene yang terlihat baik-baik saja. Membuat mereka yang tidak bisa berdiam lama karena bus akan meledak, segera keluar dari bus tersebut dan melawan para zombie yang begitu banyak di area mereka. Meski terlihat beberapa dari mereka terluka lemah akibat kecelakaan tadi, namun hal itu tak lekas mematahkan semangat mereka dalam bekerja sama dalam membasmi para zombie yang siap menyerang. Singkat cerita, setelah mereka membunuh para zombie secara brutal dan membabi buta, terlihat Abraham yang berjuang terlalu semangat, membuat luka lama dari pergelangan Abraham kembali terbuka. Di saat itu juga Maggie pun hendak mengambil P3K yang berada di bus tersebut. Namun tiba-tiba saja, bus itu pun sepenuhnya terbakar. Seketika setelah kejadian ini, Abraham pun menegaskan jika misi mereka tak akan berubah, di mana mereka akan terus melanjutkan perjalanan hingga mereka bisa mendapatkan kendaraan baru. Namun tetapi di sana Eugene malah mengusulkan agar mereka kembali saja ke gereja bergabung dengan Rick karena jarak mereka belum terlalu jauh. Mendengar hal itu membuat Abraham seketika marah karena Abraham yang optimis ingin menyelamatkan manusia dengan mengantarkan Eugene sang ilmuwan ke Washington. Seketika ditenangkan amarahnya oleh Glenn dengan maksud agar tidak memperlambat waktu mereka untuk mulai melanjutkan perjalanannya kembali menuju Washington dengan berjalan kaki. Malam hari pun tiba di mana mereka yang memutuskan bermalam di sebuah toko buku. Setelah mereka memeriksa bahwa keadaan di dalam aman, pada akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian mereka juga memindahkan rak-rak buku sebagai penghalang mereka. Terlihat di sana juga Tara tengah mengambil air dari toilet untuk diminum. Sementara itu Rosita sedang menjahit kembali luka Abraham. Setelah itu terlihat Glenn yang menghampiri Abraham yang sedang berjaga. Di sana mereka melihat beberapa zombie. Lalu Abraham pun mengucapkan terima kasih karena Glenn tetap bersama dengan mereka yang ia takutkan setelah kejadian kecelakaan tadi. Glenn akan pergi. Namun Glenn yang tak pernah ingkar terkait janji saat di gereja akan tetap ikut bersama dengan Abraham sampai misi mereka usai, membuat Abraham begitu terharu. Lalu Glenn mengarahkan Abraham untuk beristirahat dan kembali berjaga saat tengah malam. Lalu terlihat Tara dan Eugene yang tengah berbincang, di mana Tara yang berterima kasih pada Eugene karena dia telah membantunya tadi di bus ketika melawan para zombie. Alhasil karena Eugene merasa bersalah, namun ia percaya kepada Tara. Seketika mengaku jika bus mereka mengalami kecelakaan itu karena ia telah memasukkan pecahan kaca ke dalam selang bahan bakar. Eugene melakukan hal itu karena ia takut tak bisa menyembuhkan wabah zombie tersebut. Namun Tara berusaha menyemangati Eugene karena ia yakin Eugene bisa. Maka dari itu Tara yang peduli pada Eugene seketika mengarahkan agar Eugene tidak memberitahukan hal ini kepada yang lain, karena itu akan menjadi rahasia mereka dan melarang Eugene untuk tak melakukannya lagi. Singkatnya ketika waktu menunjukkan pagi, terlihat Abraham yang ingin mereka lekas pergi menuju Washington kembali. Namun tak lama kemudian Maggie pun datang dan mengatakan bahwa mereka bisa mencari persediaan terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi Abraham yang tidak setuju karena itu buang-buang waktu, seketika mengarahkan mereka agar segera melanjutkan perjalanan karena dia telah menemukan kendaraan baru untuk dipakai oleh mereka. Di mana setelah itu mereka pun kini lantas segera keluar untuk mengecek mobil tersebut, di mana mereka yang begitu senang ketika melihat mobil pemadam dalam keadaan baik dan menyala. Namun saat mobil baru saja dijalankan beberapa saat, tiba-tiba mobil mesin itu pun mati. Abraham yang merasa kesal pun segera keluar, yang mana menurutnya itu penyaring udara mobil tersebut telah tersumbat karena dipenuhi oleh potongan tubuh zombie. Hingga di tengah berbincang, tiba-tiba saja sebuah ban pun menggelinding ke arah mereka dan keluarlah para zombie. Batal itu mereka pun berusaha membunuh para zombie-zombie tersebut, namun mereka yang terlihat kewalahan karena zombie itu semakin banyak. Pada akhirnya tanpa diduga-duga, Eugene yang terlihat seorang pria kutu buku lantas mengeluarkan sejumlah air pemadam dengan tekanan kencang yang berada di mobil tersebut, membuat para zombie pun sepenuhnya tewas berkat Eugene, sekaligus membuat kelompok tercengang dan bisa kembali melanjutkan perjalanan. Hingga setelah melakukan perjalanan kembali menggunakan mobil yang berhasil diperbaiki, tiba-tiba mereka dibuat kembali berhenti karena mobil pemadam itu kembali tak menyala. Lalu Glenn mengatakan bahwa sepertinya ia mencium sesuatu yang sangat menyengat.
yang ternyata itu berasal dari ribuan zombie yang berada di depan mereka yang memenuhi wilayah yang berada di sana. Alhasil di sana sebagian kelompok yang melihat sontak berbicara jika tak mungkin melewati zombie-zombie tersebut dengan selamat, di mana Glenn mengatakan bahwa mereka bisa mencari jalan lain, akan tetapi Abraham yang tak ingin mereka mengulur waktu kembali, karena ia yakin bahwa mereka bisa melewati para zombie-zombie tersebut. Kemudian Abraham menarik paksa Eugene agar dia ikut bersamanya, membuat para kelompok yang melihat sontak mencoba menghentikan Abraham, yang kini menimbulkan perdebatan. Pada akhirnya perdebatan tersebut seketika terhenti ketika Eugene berteriak suatu orasi kejujuran bahwa sebenarnya ia sudah berbohong pada mereka, yang sebenarnya dia bukanlah seorang ilmuwan, serta ia juga tak tahu cara menghentikan wabah zombie tersebut. Mendengar hal itu pun mereka merasa terkejut karena mereka merasa kecewa. Namun Eugene melakukan hal itu agar ia mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang ingin membawanya ke Washington, karena menurut Eugene, jika di sana begitu aman dari para zombie. Di mana berkat kejujuran itu, Rosita pun merasa tak menyangka bahwa Eugene melakukan hal tersebut, mengingat sudah ada banyak orang yang mati-matian untuk mengantar Eugene ke Washington. Alhasil berkat kekecewaan yang begitu tinggi, hingga pada akhirnya Abraham pun memukul Eugene hingga tak sadarkan diri, yang seketika dilerai oleh kelompok mengingat Eugene masih termasuk anggota mereka. Lalu scene pun berpindah ke masa lalu, ketika pertama kali Abraham dan Eugene dipertemukan, di mana kala itu, Abraham yang bingung ketika melihat istri dan anaknya tewas. Saat itu juga Abraham pun berniat akan mengakhiri hidupnya, namun tiba-tiba saja seseorang meminta tolong, membuat ia menghentikan aksi bunuh dirinya itu. Lalu dia melihat Eugene yang tengah dikejar oleh beberapa zombie. Abraham yang segera menolong Eugene. Setelah itu Eugene meminta Abraham untuk berhenti dan mengatakan bahwa ia mempunyai misi yang penting bagi kehidupan. Hal itulah yang membuat Abraham kecewa ketika mengetahui jika sebenarnya Eugene telah berbohong selama ini. Di waktu yang berbeda, tepatnya terlihat Daryl dan Carol yang pergi dari kelompok Rick ketika berusaha mengikuti mobil penculik Beth. Lalu di sana Daryl menceritakan semuanya pada Carol tentang perjalanannya itu bersama Beth sampai Beth menghilang. Lalu di saat itu juga bahan bakar mobil mereka pun mulai menipis, akan tetapi mereka masih saja memaksakan mobil agar melaju untuk mengikuti mobil tersebut. Terlihat mobil itu pun tiba-tiba saja berhenti, mereka berdua pun terus mengamatinya dari jarak yang cukup jauh. Alhasil kini diperlihatkan seorang polisi dari mobil tersebut. Mereka berdua pun menunggu apa yang dilakukan polisi itu. Namun tiba-tiba saja satu zombie mendatangi mobil Carol dan Daryl. Melihat hal itu mereka berdua pun mengabaikannya. Ya pada dirinya mobil itu pun kembali pergi. Saat mereka akan mengikuti mobil itu, tiba-tiba mobil mereka pun kehabisan bahan bakar, membuat mereka pun dengan terpaksa pergi mencari tempat perlindungan ketika menyadari jika para zombie mulai berdatangan ke area mereka. Akan tetapi beruntunglah di sana Carol yang mengetahui seluk-beluk tempat ini, berusaha mengarahkan Daryl ke suatu ruangan terkunci dan aman. Lalu dia menyuruh Daryl untuk tidur, namun bukannya beristirahat, mereka kini malah berbincang-bincang mengenai nasib mereka yang akan dibawa kemana. Hingga tiba-tiba terdengarlah suara dari arah kamar mandi. Saat Daryl serta Carol mengeceknya, yang mana ternyata itu adalah suara dari zombie wanita serta anaknya yang masih kecil. Hingga Daryl pun melarang Carol saat Carol akan membunuh zombie tersebut. Lalu Daryl pun segera mengarahkan mereka kembali untuk bisa beristirahat. Keesokan harinya terlihat Carol yang mendapati Daryl tengah membakar zombie yang mereka temukan tadi malam. Karena Daryl tak mau membebani pikiran Carol, yang akhirnya ialah yang membunuh zombie tersebut. Lalu Carol pun berterima kasih padanya. Setelah itu mereka berdua pun bersiap untuk melakukan pencarian Beth kembali, di mana Daryl mengatakan kemungkinan mobil yang semalam mereka ikuti menuju ke arah kota. Jadi mereka harus mencari bangunan yang tinggi agar mereka bisa mengawasi keadaan sekeliling. Saat mereka akan memasuki sebuah gedung, Daryl dan Carol terhambat oleh sekelompok zombie yang tengah berada di sana, membuat Daryl berinisiatif mengalihkan perhatian para zombie tersebut dengan membakar sebuah buku. Alhasil berkat itu, membuat Daryl dan Carol yang dituntun melewati sebuah jembatan penghubung. Ketika Daryl dan Carol berusaha memasuki pintu yang terlebih dahulu membunuh beberapa zombie, namun tanpa mereka sadari ternyata ada seseorang yang tengah mengawasi mereka. Ketika mereka sudah berada di atas gedung, di sana Daryl menemukan sebuah mobil yang berlogo sama dengan mobil yang mereka ikuti semalam. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek mobil tersebut. Namun saat mereka akan keluar melewati pintu tadi, tiba-tiba seseorang telah mengambil senjata milik Carol dan mendorongkan senjatanya itu, yang mana ternyata itu adalah Noah. Dan Noah lah yang telah mengawasi mereka sedari tadi. Di sana Noah yang membutuhkan senjata dengan lancang berusaha mengancam Daryl agar Daryl memberikan senjata panah itu pada Noah. Setelah mendapatkan senjata Daryl dan juga Carol, lantas Noah pun langsung pergi dari sana. Sebelum itu dia mengeluarkan zombie yang berada di dalam tenda terlebih dahulu, membuat Noah mempunyai kesempatan untuk pergi lari. Di saat itu juga Carol yang ingin menembak kaki Noah, namun Daryl langsung menepis tangan Carol, membuat tembakan itu meleset. Kemudian Daryl dan Carol langsung mengejar Noah. Namun di sana Noah telah terlebih dahulu mengunci pintu keluar. Saat mereka tengah mencari jalan lain, Carol menjelaskan bahwa ia berniat menembak kaki anak itu, bukanlah berniat membunuhnya. Namun tetapi Daryl mengatakan jika Noah adalah seorang remaja dan masihlah labil serta masih bisa dimaklumi,
Alhasil pada akhirnya mereka yang bisa keluar dari sana. Setelah itu Daryl dan Carol pun memutuskan untuk mengecek mobil yang mereka lihat tadi. Di dalam mobil itu mereka berdua pun berusaha untuk mencari petunjuk tentang keberadaan kelompok yang telah menculik Beth. Namun akibat keberadaan mereka terlacak, membuat para zombie-zombie mulai berdatangan. Namun di sana beruntunglah Daryl menemukan tulisan di sebuah tandu. Jika Carol mengetahui bahwa itu berasal dari rumah sakit bernama Grady. Hingga ketika mereka telah keluar dari mobil tersebut, tiba-tiba para zombie telah mengepung mereka karena mereka tak mungkin menghabisi para zombie tersebut. Pada akhirnya Daryl dan Carol kembali masuk ke dalam mobil tadi. Kemudian mereka berdua pun mulai memakai sabuk pengaman. Lalu Daryl dengan sengaja membuat mereka pun berhasil terselamatkan dari para zombie. Dan tanpa berlama-lama mereka berdua pun kembali masuk ke dalam gedung untuk mengawasi gedung rumah sakit Grady yang tak jauh dari gedung tersebut. Di dalam gedung itu mereka menemukan beberapa makanan. Namun tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan yang terpancar. Seketika Daryl dan Carol yang mendengar memutuskan untuk mengeceknya, yang mana ternyata itu adalah Noah. Melihat kedatangan mereka, Noah yang lantas panik langsung mendorong zombie itu pada Carol sampai zombie itu pun hendak menyerangnya. Namun beruntunglah Daryl yang segera menolong Carol. Setelah itu Daryl bergegas memberikan pelajaran pada Noah. Di sana Daryl yang sudah benar-benar murka padanya, seketika pun berniat akan meninggalkan Noah yang tertindih oleh rak bugu akibat perilaku Noah yang hampir membuat Carol terbunuh. Namun hingga pada akhirnya Daryl yang tak tega seketika berusaha menolongnya saat Noah akan digigit oleh zombie tersebut. Setelah itu Noah yang memberitahukan pada mereka berdua jika ia berasal dari rumah sakit Grady. Dan yang lebih terkejutnya lagi, ketika mereka mengetahui jika Noah mengenal Beth, seseorang yang mereka cari. Alhasil ketika mereka hendak memata-matai lokasi rumah sakit tersebut, namun tiba-tiba terlihat satu mobil yang akan menuju gedung tersebut. Mereka yang melihat hal itu pun bergegas pergi dari sana untuk bersembunyi di gedung sebelah. Namun tiba-tiba Carol yang tengah berlari pun tertabrak oleh mobil anak buah Dawn. Melihat hal itu Daryl yang merasa marah dan berniat untuk menghampiri mereka, namun Noah mencegah dan mengatakan bahwa sepertinya Carol mengalami luka yang sangat parah. Jika Daryl membunuh kedua polisi tersebut, maka Carol tak bisa diselamatkan dan biarkan mereka itu membawa Carol untuk diobati, karena di sana juga terdapat dokter. Alhasil setelah itu Daryl yang merasa membutuhkan bantuan Rick mencoba kembali ke gereja bersama Noah. Hal inilah yang menjadi penjawab siapakah yang datang bersama dengan Daryl ketika Mason berjaga di gereja sewaktu malam, dan juga menjadi penjelas mengapa Beth melihat Carol terkapar dibawa ke area rumah sakit Grady tersebut. Hingga film The Walking Dead season 5 episode 4-6 pun kini selesai.